Hikmah diharamkannya khamar dalam Islam. Khamar adalah istilah dalam Islam yang merujuk kepada minuman berbahan dasar anggur hasil fermentasi atau minuman yang sifatnya candu dan memabukkan. Salah satu jenisnya ialah alkohol. Syariat Islam mengatur mengenai keharaman dan kenajisan khamar. Hukum minum khamar dalam Islam adalah haram, baik sedikit maupun banyak. Hukum ini berlaku untuk semua umat Islam, laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Larangan terhadap konsumsi khamar dalam Islam bukanlah tindakan sewenang-wenang, tetapi didasarkan pada sejumlah hikmah yang mendalam yang menunjukkan kebijaksanaan dan kepedulian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kesejahteraan manusia. Dalam konteks ini, mari kita menjelajahi beberapa hikmah di balik larangan khamar dalam Islam. 1. Khamar dapat merusak akal dan pikiran. Salah satu hikmah utama di balik larangan khamar adalah bahwa minuman ini dapat merusak akal dan pikiran manusia. Alkohol, yang merupakan komponen utama dalam khamar, adalah zat depresan saraf yang dapat menghambat fungsi otak. Ketika seseorang mengonsumsi khamar, kemampuan berpikir rasional dan pengambilan keputusan yang sehat menjadi terganggu. Ini berpotensi membahayakan diri sendiri dan orang lain, terutama dalam konteks keputusan yang penting seperti mengemudi atau membuat keputusan penting dalam kehidupan. Menghormati akal dan pikiran adalah salah satu nilai penting dalam Islam. Akal adalah anugerah dari Allah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Oleh karena itu, menjaga akal dan pikiran dari gangguan adalah tindakan yang sangat dihargai dalam ajaran Islam. Larangan khamar adalah langkah untuk melindungi akal dan pikiran manusia agar tetap tajam dan berfungsi dengan baik. 2. Khamar dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan dosa. Konsumsi khamar seringkali dapat menghilangkan hambatan moral dan etika seseorang. Orang yang mabuk alkohol seringkali cenderung melakukan perbuatan dosa, seperti berbohong, berzinah, atau berkelahi. Alkohol juga dapat mengurangi kontrol diri, yang dapat mengarah pada perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam Islam, menjaga integritas moral dan etika adalah hal yang sangat dihargai. Islam mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesucian, dan bertanggung jawab atas perbuatan kita. Khamar, sebagai penghalang terbesar terhadap menjaga integritas moral ini, diharamkan dalam upaya untuk melindungi individu dan masyarakat dari dosa-dosa yang merusak. 2. Khamar dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan dosa. Konsumsi khamar seringkali dapat menghilangkan hambatan moral dan etika seseorang. Orang yang mabuk alkohol seringkali cenderung melakukan perbuatan dosa, seperti berbohong, berzinah, atau berkelahi. Alkohol juga dapat mengurangi kontrol diri, yang dapat mengarah pada perilaku yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam Islam, menjaga integritas moral dan etika adalah hal yang sangat dihargai. Islam mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, kesucian, dan bertanggung jawab atas perbuatan kita. Khamar, sebagai penghalang terbesar terhadap menjaga integritas moral ini, diharamkan dalam upaya untuk melindungi individu dan masyarakat dari dosa-dosa yang merusak. 3. Khamar dapat menyebabkan kerusakan keluarga dan masyarakat. Konsumsi khamar juga dapat menyebabkan kerusakan yang serius dalam hubungan keluarga dan masyarakat. Orang yang kecanduan alkohol seringkali mengabaikan tanggung jawab keluarga mereka, seperti merawat anak-anak atau memberikan dukungan kepada pasangan mereka. Ini dapat merusak hubungan keluarga dan menyebabkan ketidakstabilan dalam rumah tangga. Selain itu, khamar juga dapat memengaruhi masyarakat secara luas. Minuman beralkohol seringkali menjadi pemicu konflik sosial, termasuk perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindakan kriminal. Hal ini dapat menciptakan ketidakamanan dan ketidakstabilan dalam masyarakat, yang berdampak buruk pada kualitas hidup individu dan keluarga. Dengan mengharamkan khamar, Islam berusaha menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat. Ajaran ini mendorong individu untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan peduli terhadap kesejahteraan sosial.
Dengan menjauhkan diri dari khamar, individu dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan damai. Kisah pemuda alim minum khamar. Dikisahkan seorang pemuda yang alim sangat taat dalam beribadah. Pada suatu saat, ada seorang wanita cantik menjebaknya dengan menghadapkannya pada pilihan dosa besar. Wanita itu memaksa pria tersebut untuk berzina dengannya atau melakukan salah satu dosa besar yang sangat tercela lainnya. Pilihan yang diberikan padanya sangatlah sulit. Jika tidak mau berzina dengannya, pemuda itu harus membunuh anak kecil atau minum khamar. Pemuda tersebut akhirnya memutuskan untuk memilih minum khamar, yaitu minuman keras, dengan harapan bahwa ini adalah pilihan yang paling ringan di antara dosa-dosa besar yang diajukan padanya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah hal yang sangat mengenaskan. Meminum khamar membawanya ke dalam jurang semua dosa besar yang ada. Setelah meminum khamar, ia menjadi terjerumus ke dalam dosa-dosa yang sangat mengerikan. Ia mulai mabuk, kehilangan akal sehatnya dan bernafsu terhadap wanita itu dan akhirnya melakukan zina. Dan kemudian membunuh anak kecil yang ada di hadapan mereka karena takut akan menyebarkan perbuatan zina mereka. Semua itu terjadi setelah ia terpengaruh oleh efek buruk dari minuman keras tersebut. Akibatnya, tidak hanya dunianya yang hancur, tetapi juga akhiratnya menjadi suram. Kisah ini adalah peringatan yang sangat kuat tentang bahayanya minuman keras, atau khamar, dalam membawa seseorang kepada dosa-dosa besar. Meskipun pada awalnya mungkin terlihat sebagai pilihan yang ringan, minuman keras dapat merusak moralitas seseorang dan menghancurkan kehidupannya. Dalam kisah ini, kita melihat bagaimana seseorang yang awalnya taat beribadah dapat terjebak dalam dosa-dosa yang sangat serius dan merugikan. Kisah ini mengajarkan kepada kita pentingnya menjaga diri dari godaan dosa besar, bahkan jika tampaknya itu adalah pilihan yang paling mudah. Dalam Islam, menjauhi minuman keras adalah tindakan yang sangat dianjurkan, karena dapat menjaga kehormatan dan moralitas seseorang. Dengan demikian, kita harus selalu waspada terhadap godaan dan memilih jalan yang benar dalam menjalani kehidupan kita. Kesimpulan, larangan khamar dalam Islam tidak hanya merupakan perintah agama, tetapi juga didasarkan pada hikmah-hikmah yang mendalam. Larangan ini bertujuan untuk melindungi akal dan pikiran manusia, mencegah perbuatan dosa, dan menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat. Dalam Islam, menjaga integritas moral dan etika adalah nilai yang sangat dihargai, dan menghindari khamar adalah langkah penting dalam menjaga nilai-nilai ini. Dengan memahami hikmah-hikmah di balik larangan ini, kita dapat lebih menghargai pentingnya menjauhi khamar dalam kehidupan kita.